Apa kabar semuanya? Selamat bergabung dalam video babak pertama. Dalam video ini, kita akan mempelajari pengertian komunikasi, hakikat komunikasi, fungsi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, model komunikasi, dan proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar pada dasarnya adalah proses komunikasi. Tanpa kemampuan berkomunikasi dengan baik, pemahaman materi, motivasi belajar, dan pencapaian tujuan pembelajaran tidak akan bisa optimal. Fenomena saat ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih berlangsung kurang efektif, kurang menarik, dan kurang menyenangkan. Bagaimana dengan pengalaman Anda sebagai pendidik selama ini? Tentunya dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, Anda akan mampu mendemonstrasikan pembelajaran yang efektif, menantang, dan menyenangkan. Tujuan mempelajari materi ini adalah sebagai berikut. Setelah menyelesaikan pembelajaran video ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan hakikat komunikasi, menganalisis unsur-unsur komunikasi, menganalisis model dan proses komunikasi, dan melakukan komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mari kita pelajari topik pertama, pengertian dan hakikat komunikasi. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yang artinya membuat menjadi milik bersama. Dengan demikian, komunikasi bukan sekedar berbicara, tetapi membantu makna yang sama. Sedangkan secara semantik, komunikasi adalah proses penyampaian, pertukaran, dan pembentukan makna melalui simbol-simbol dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Sekarang mari kita lanjutkan dengan hakikat komunikasi. Komunikasi pada hakikatnya merupakan proses. Sebagai proses sosial, komunikasi selalu terjadi dalam konteks interaksi antar manusia. Dalam konteks belajar kegiatan mengajar, komunikasi terjadi secara interpersonal antara dosen dan mahasiswa. Sebagai proses simbolik, komunikasi menggunakan simbol-simbol. Simbol dapat berupa bahasa lisan maupun tulisan, gerak tubuh, gambar, warna, atau tanda-tanda lain yang dipahami bersama oleh para pihak yang berkomunikasi. Sebagai proses dinamis, komunikasi selalu berubah dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteksnya. Proses komunikasi tidak bersifat statis karena dipengaruhi oleh waktu, teknologi, lingkungan sosial, serta perkembangan budaya. Sebagai proses transaksional, para pihak yang berkomunikasi berperan aktif secara bersamaan sebagai pengirim dan penerima pesan. Artinya, komunikasi tidak berjalan satu arah, tetapi melibatkan interaksi timbal balik yang saling mempengaruhi. Sebagai proses pemaknaan bersama, komunikasi bertujuan untuk tercapainya makna bersama antara para pihak yang berkomunikasi. Komunikasi dikatakan berhasil apabila pesan yang disampaikan dipahami sesuai dengan maksud pengirim dan makna yang diterima oleh penerima selaras dengan yang dimaksudkan. Dalam proses pembelajaran, komunikasi memiliki fungsi yang penting. Menurut beberapa ahli, fungsi utama komunikasi adalah sebagai berikut. Fungsi pertama, informatif atau edukatif. Fungsi informatif adalah untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Fungsi utama komunikasi dalam pembelajaran adalah sebagai alat penyampaian pesan pendidikan. Kedua, fungsi interaktif. Fungsi interaktif adalah untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Komunikasi bukan hanya transfer informasi, tetapi juga interaksi dua arah. Dalam konteks pembelajaran, fungsi komunikasi membangun dialog aktif yang melibatkan mahasiswa dalam proses berpikir, bertanya, dan menanggapi. Fungsi ketiga, fungsi motivatif atau persuasif. Fungsi ini adalah untuk menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri. Dosen menggunakan komunikasi untuk menginspirasi, memberikan dorongan, dan membangkitkan semangat belajar mahasiswa. Komunikasi yang positif akan mampu menciptakan iklim emosional yang mendukung perkembangan afektif dan rasa percaya diri mahasiswa. Keempat, fungsi sosial emosional. Fungsi sosial emosional adalah untuk membangun hubungan positif antara dosen dan mahasiswa. Komunikasi dalam pembelajaran juga berfungsi untuk membangun relasi kemanusiaan yang sehat dan harmonis antara dosen dan mahasiswa. Hubungan ini menjadi fondasi psikologis bagi keberhasilan proses belajar karena dapat memunculkan rasa aman, saling percaya, dan keterbukaan. Selanjutnya, mari kita pelajari topik kedua, yaitu unsur-unsur komunikasi.
Unsur pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang mengirim atau menyampaikan pesan. Komunikator bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau media massa. Unsur kedua adalah pesan. Pesan adalah materi, isi, atau makna yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan bisa berbentuk verbal melalui kata-kata, tulisan atau lesan, maupun non-verbal melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, intonasi, simbol, warna, dan lain sebagainya. Unsur ketiga adalah media atau saluran. Media atau saluran bisa berupa alat atau sarana penyampaian pesan, baik secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung bisa berupa suara, ekspresi wajah, atau gerak tubuh. Secara tak langsung bisa melalui surat, email, radio, televisi, atau media sosial lain. Unsur keempat adalah komunikan. Komunikan adalah penerima pesan, yaitu pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Komunikan berperan aktif dalam menafsirkan makna dari pesan yang diterimanya. Unsur kelima adalah feedback. Feedback adalah tanggapan atau respon penerima terhadap pesan yang diterima. Feedback menunjukkan apakah pesan sudah dipahami dengan benar atau belum. Unsur keenam adalah konteks. Konteks adalah situasi atau latar belakang yang mempengaruhi pesan. Konteks mencakup lingkungan sosial, fisik, budaya, dan psikologis. Berikutnya, model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi konseptual dari proses komunikasi yang menjelaskan bagaimana pesan disampaikan. Ada 3 model komunikasi utama. Yang pertama adalah model linier. Model linier menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah, di mana pesan bergerak dari komunikator menuju komunikan tanpa adanya umpan balik langsung. Model ini diperkenalkan oleh Laswell dengan pemaknaan who says what, in which channel, to whom, with what effect. Siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Model kedua, interaksional. Model yang dikenal oleh Scrum ini menekankan bahwa komunikasi adalah proses 2 arah, di mana pengirim dan penerima pesan saling bertukar peran. Setelah pesan diterima, penerima memberikan umpan balik yang memungkinkan pengirim mengetahui apakah pesan dipahami dengan benar. Model ketiga, transaksional. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang berlangsung secara simultan, di mana setiap individu berperan sekaligus sebagai pengirim dan penerima pesan. Artinya, komunikasi tidak terjadi secara bergantian, tetapi saling bersamaan dan saling mempengaruhi. Model yang diperkenalkan oleh Barolani ini menekankan bahwa komunikasi merupakan proses dinamis, kontekstual, interaktif, bukan sekedar pertukaran pesan. Akhirnya proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan rangkaian tahapan yang dilalui dalam penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan hingga terciptanya pemahaman bersama. Proses ini mencakup 4 tahap utama, yaitu encoding, transmission, decoding, dan feedback. Keempat tahap tersebut saling berkaitan dan menentukan aktivitas komunikasi yang terjadi. Dengan demikian, proses komunikasi mencakup beberapa tahap. Proses pertama, tahap encoding, dosen menyusun dalam bentuk kata atau simbol. Kedua, proses transmission, pesan disampaikan melalui media, lisan, tulisan, visual. Ketiga, decoding, mahasiswa menafsirkan pesan yang diterima. Dan keempat, feedback, mahasiswa memberikan tanggapan baik verbal ataupun non-verbal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi membangun pemahaman bersama yang bermakna. Oleh karena itu, mari kita kembangkan kemampuan berkomunikasi interpersonal kita yang empatik dan terbuka. Karena komunikasi adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.